Saya baru welcome back with me Bang Scan. Selamat datang kembali dalam channel Uzay Pita Genetik. Episode Nyurtok kali ini terkait dengan respon daripada kasus yang gue sering banget angkat terkait dengan penipuan berkedok ekspor ikan cupang ya. Setelah beberapa minggu kita publish terkait dengan kasus penipuan ini, bahkan responnya di luar dugaan ya. Banyak dari teman-teman yang lain atau korban yang akhirnya mengaku bahwa dia atau yang bersangkutan tersangka ini ternyata korbannya bukan hanya saya saja, dan ini membuat saya semakin heran ya. Respon daripada banyak netizen yang setelah mendapatkan kabar terkait dengan penipuan ini juga beragam ya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang memberikan saran, ada yang memberikan kritik, ada yang memberikan doa, dan banyak sekali yang saya dapatkan. Pertama, mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal dari perspektif saya selaku korban ya. Mungkin ini juga bisa menjadi jawaban daripada teman-teman yang sampai saat ini tanya ya. Yang pertama yaitu terkait dengan keluarga atau orang tuanya. Beberapa hal yang saya pahami terkait dengan keluarga yang bersangkutan, yaitu Rian Sopian ini, orang tuanya sudah cerai dan bokapnya setahu saya, dan ini keterangan yang pernah dia sampaikan bahwa bokapnya itu pernah usaha dan bangkrut, rugi sekian miliar dari beberapa investor, dan juga akhirnya dari situ dia kabur ya. Nah kemudian nyokapnya juga nggak tahu kemana, nikah lagi dan sekarang nggak tahu kemana. Nah anak ini ikut dengan bokapnya, tapi sejak kecil bokapnya udah kabur, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua terkait dengan proses ataupun proses hukumnya gimana. Tetap kita akan mengusahakan yang terbaik ya. Anak ini sampai sekarang tidak bisa kita hubungi, dan sampai sekarang sudah tidak bisa kita kontak sama sekali bro ya. Nah kemarin-kemarin sebelum kita publish ataupun sebelum kita viralkan itu melalui postingan di Facebook itu, anak ini masih berkilah kooperatif, dihubungin masih bisa, ditelepon masih diangkat, di WhatsApp masih dibalas dengan berbagai alasan yang sama. Dan alasan yang dia berikan itu semuanya sama, baik dengan korban satu dan yang lainnya, ataupun dengan saya, dengan orang di Jakarta, dengan orang di Bandung, dan lain sebagainya. Itu semuanya sama. Nah, hanya saja karena saya sudah tidak sabar lagi dari awal pertama kali saya memberikan dana invest ini, saya sudah bilang kepada anak tersebut bahwa uang yang akan saya berikan adalah uang yang akan saya pakai untuk membangun rumah. Saya memberikan uang ini kepada kamu, pertama motivasi saya adalah membantu, kedua siapa tahu kita bisa kerjasama untuk follow up ke depannya, yang terakhir adalah karena kita dalam satu hobi ya, dan kita satu profesi, harapannya hal ini bisa terjalin dengan baik ke depannya, seperti itu. Nah, dan kalau kamu bilang hanya dalam tempo waktu 3-6 jam, saya akan beri waktu kamu selama 1 minggu. Seperti itu. Dengan beberapa hal yang sudah dia sepakati, akhirnya kita memberikan dana itu. Tapi nyatanya setelah 1 minggu kita berikan waktu itu kan nggak selesai. Dan akhirnya kita mediasi, minta waktu lagi 1 minggu, kita mediasi kedua, minta waktu lagi 1 minggu lagi, akhirnya 3 minggu, dan akhirnya kita mediasi yang ketiga, minta waktu lagi 1 minggu lagi, akhirnya jadi 4 minggu dan nggak selesai. Dari situ akhirnya saya curiga bro, saya curiga bahwa anak ini tidak dalam posisi dimana dia itu
real pekerjaannya seperti yang dia omongkan. Dia selalu bilang di beberapa konten kreator, saya nggak bisa sebut karena mungkin ada yang keberatan ketika saya sebut, teman-teman ya. Jadi dengan berbagai keterangan yang dia sampaikan di beberapa konten-konten kreator ya kan, bahwa dia sering ekspor ikan cupang ke Meksiko dengan PO kuantiti segitu banyak, tapi dengan lokasi, dengan farm yang dia punya itu tidak ada yang sesuai. Hanya kita melakukan penyelidikan secara mandiri bagaimana anak ini berproses. Kita mendapatkan keterangan dari beberapa sumber yang dulu dekat ya, bahwa anak ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cuman kan kita tetap percaya bahwa dosa yang pernah dia dulu buat semoga bisa diperbaiki ya kan. Kita masih belain dia tuh waktu itu. Cuman nyatanya hal itu tidak membantu apapun. Ya sampai akhirnya kita nggak sabar, kita publish dan pecah betul ya. Sebelum kita publish kita udah mediasi bro, kita kasih waktu 3 hari. Kita kasih untuk mediasi, ya udah kita kasih waktu 3 hari. Mungkin saja jika dalam waktu 3 hari itu dia selesaikan, masalah tidak akan sebesar ini. Sebenarnya motivasi apa yang ingin saya buat ketika saya publish ini? Harapannya dari semua pihak ingin speak up terkait dengan problem yang mungkin pernah bersinggungan, baik itu pernah dihubungin untuk ditawarin sebagai investasi, ataupun dihubungin ingin pinjam uang, ataupun dihubungin untuk numpang tidur atau yang lainnya. Harapannya itu. Jadi setelah saya publish itu di sosial media, harapannya orang-orang yang pernah dihubungi itu menghubungi saya dan memberikan keterangan, karena dari keterangan itu akan kita kumpulkan motifnya, mungkin bisa kita jadikan bukti lagi dan dari situ bisa menjadi kuat bro. Nah sampai sekarang ya, setelah saya upload itu akhirnya orang-orang jadi speak up, karena waktu pertama kali saya upload konten sama sekali tidak ada satupun orang yang menghubungi saya terkait dengan bagaimana perkembangan kasus anak ini, sama sekali. Bahkan orang yang dulu dekat sama sekali tidak memberikan keterangan apapun ya kan. Jadi kita bingung gitu loh, kita abu-abu nih, apakah anak ini masih sama? Karena konten waktu itu, konten yang saya buat siang kita syuting, sorenya kita langsung upload ya kan, malam baru saya transaksi itu. Sampai saya upload itu tidak ada sama sekali yang memberikan keterangan apapun. Bahkan banyak dari komentar sebelumnya itu mengapresiasi bagaimana anak ini prestasi. Makanya dari situ kita tidak bisa mengira bahwa ternyata anak ini seperti ini gitu loh teman-teman. Nah akhirnya hal itu yang saya lakukan, bahwa satu-satunya jalan untuk gimana caranya korban, orang yang pernah dihubungin ataupun orang yang pernah bekerja sama bisa mengutarakan pendapatnya itu lewat dari postingan itu. Dan benar akhirnya postingan itu menjadi viral. Nah yang saya sayangkan di TikTok, yang saya paling harapkan itu di TikTok waktu itu hampir 370.000 view dan like-nya sudah banyak, orang komentar juga udah banyak. Akhirnya dari situ di take down oleh pihak TikTok. Bahkan akun saya sekarang menjadi rentan mendapatkan peringatan akun ya kan. Saya nggak tahu siapa yang report ini ya, karena kalau nggak di report nggak akan bermasalah. Kalau bermasalah udah dari awal, itu postingan pasti udah bermasalah, karena saya berkali-kali posting kalau bermasalah sudah dari awal. Nah itu
sudah mulai 370.000 view baru di take down oleh pihak TikTok. Dari situ gue mulai sadar ternyata ini mungkin ada komplotan atau gimana. Nah, komplotan ini yang sampai sekarang gue jujur aja nggak bisa bongkar, ya kan. Oke, nah kemudian terkait dari respon netizen seputar dengan settingan, ini mohon maaf teman-teman ya, kalau kasus penipuannya itu 100% real, oke? 100% kasus penipuannya itu real terjadi. Nah, terkait dengan usaha yang dia lakukan itu mungkin settingan atau kedok ya untuk menipu ya. Buat apa saya settingan kalau rugi saya gitu loh. Saya itu udah rugi segitu banyak, masa mau nyeting buat apa, ya kan? Nggak ada untungnya buat saya untuk settingan-settingan seperti itu. Saya kira ya mungkin yang ngomong soal settingan itu tidak pernah kehilangan uang segitu banyak mungkin ya. Nah, terus terkait dengan respon yang mungkin bagi gue ini nggak perlu ditanggapin tapi unik saja gitu loh, terkait dengan kemarin saya sempat baca seputar dengan respon bahwa saya terlalu angkuh. Saya bingung apa yang perlu saya sombongkan dari diri saya gitu loh. Sudah sampai mana kesuksesan saya untuk sombong gitu loh. Jadi gini teman-teman ya, ini khususnya orang yang komentar itu semoga nonton ya. Saya nggak perlu screenshot satu persatu orang chatting memberikan empatinya terhadap saya ya kan, seputar dengan kasus yang saat ini saya miliki gitu loh. Ya setiap orang itu, bahkan saya banyak banget Bor yang chatting saya bahkan mau menawarkan uang ya, pinjaman atau apalah, bang ada putaran nggak, masih ada uang nggak buat muter ya kan, atau butuhkah ikan buat dijual lagi, barangkali kita bisa kerjasama, ikannya monggo dibawa aja dulu, dijual dulu, baru nanti kita hitungan atau yang lainnya. Dan semuanya saya tolak. Oke. Banyak orang yang menawarkan uang untuk saya untuk mungkin putaran modal dulu ya, atau mungkin orang itu memang real mau memberikan yang nilainya bahkan ada yang sampai 10 juta saya tolak. Dan itu nggak mungkin saya publish ya kan, karena itu ranahnya pribadi gitu loh ya kan. Ya kalau mungkin ya, karena sebenarnya gini Bor, makanya orang yang kalau sudah benci dari awal itu pola pikirnya sudah salah gitu loh. Pola pikirnya sudah salah besar. Ketika orang itu susah, ketika orang yang dia benci itu susah dia malah seneng. Ketika orang yang dia benci seneng itu malah dia yang susah. Ya ini sorry to say, ini buat itu aja ya, buat intermezzo aja. Sebenarnya gini teman-teman ya, terkait dengan mungkin kalau ada yang mengira kalau saya mempunyai sifat yang sombong atau angkuh, ya sebelumnya dengan kerendahan hati ya saya mohon maaf, jujur dari lubuk hati saya tidak bermaksud untuk menyombongkan atau untuk bersifat angkuh terhadap siapapun, bukan hanya orang Pekalongan, bukan hanya viewer di YouTube saya atau follower di Instagram saya, tidak ada sama sekali. Terkait dengan mungkin saya bikin caption jangan semangat tetap mengeluh tak putus asa, kalau dalam bahasa itu mungkin itu satiris saja Bor. Kita bikin fakta terbalik di balik caption itu. Tidak ada bermaksud untuk sombong sedikit pun. Saya tidak diajari bahkan oleh orang tua saya sendiri yang mengasuh saya, sedikit pun tidak ada diajari. Jadi maksud untuk sombong atau angkuh itu tidak sama sekali untuk menjadi motivasi saya ya. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya ya, kalau misalnya saya masih punya salah ya dalam tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman ya, saya mohon maaf ya. Buat teman-teman juga yang mungkin ya secara tidak sengaja ya saya mungkin saja dianggap
kok menyalahi ya, menyakiti hati, ya saya juga mohon maaf. Sejauh ini saya berusaha menjaga gimana caranya agar tidak menyakiti orang lain, ya, merugikan orang lain dan lain-lain. Jujur, sedih saya bacanya ya. Kok bisa saya sampai menyombongkan? Saya juga masih manusia, bro. Masih makan nasi juga, hartanya juga nggak seberapa gitu loh. Nah, terkait dengan amal ini, bro ya. Jujur, bro, saya nggak mungkin tangan kanan memberi, tangan kiri pegang kamera, itu nggak mungkin. Saya juga nggak mungkin ketika orang yang saya kasih saya jadikan konten, juga nggak mungkin. Dan saya juga nggak mungkin hanya untuk kepentingan komersil ya kan, saya bagi-bagi duit hanya untuk kepentingan ya strategi marketing. Saya jujur, saya nggak diajarin untuk begitu, bro. Jadi yang masih berkomentar soal kurang amal atau apa ya mungkin insya Allah lah ya. Insya Allah setelah kejadian ini kita usahakan akan lebih banyak lagi beramal, bro ya. Terima kasih buat teman-teman yang memberikan kritik dan saran yang membangun ya. Sekali lagi, kalau saya masih ada salah kata ya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir ya, saya mohon bantuannya ya, karena kita sudah memproses, tapi juga kita harus usaha, bro ya, untuk gimana caranya menangkap anak ini. Saya mohon bantuannya kepada teman-teman ya, baik yang berada di Jakarta, Bandung, semua daerah ya. Yang saya berharap besar dari mungkin para driver ojol ya, driver Grab, kemudian driver Gokar ya, yang mungkin mendapatkan pesanan atas nama Rian Sopian ya. Anak ini sedang berurusan secara hukum. Mohon kalau misalnya ada orderan atas nama anak ini, segera hubungi saya ya. Kalau mau bisa diamankan, mohon diamankan ya. Dan buat teman-teman ya yang ngelihat baik di terminal, di stasiun ya, hubungin saya cepatnya ya. Atau kalian melihat dimanapun lah ya, hubungin saya cepatnya. Jujur ya, saya sudah ikhlas kalau saja uang ini tidak kembali ya. Hanya saja saya menginginkan bahwa anak ini diproses secara hukum yang berlaku ya. Mohon teman-teman bantuannya sekali lagi ya. Nah, buat teman-teman semuanya ya, korban-korban yang lain, kalau misalnya kalian mempunyai sanggutan seputar hal yang sama, motif yang sama, laporkan ke kepolisian kalian masing-masing agar pihak polisi memproses dengan sungguh-sungguh. Jujur sedih saya ya. Mungkin itu saja, bro ya, video kali ini. Mohon agar ya anak ini bisa ditemukan secepatnya dan diproses hukum sesuai hukum yang berlaku. Thank you teman-teman semuanya. See you next video. Boleh bang sekian, saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.